ayat 1 sampai ayat 9 ya. Dan pada tema untuk khotbah saya pada siang hari ini adalah kunci mengalami mujizat Tuhan ya. Saya sebenarnya hanya membacakan ayat 5, 7, dan 9, tapi supaya tahu ceritanya ada lebih baik dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sama-sama kita membaca karena dengan murid-muridnya diundang. Tapi kemudian dalam pernikahan itu di Kana, maka terjadilah sesuatu yang menggelisahkan. Mereka kehabisan anggur. Bapak-bapak juga luar biasa. Tapi lebih luar biasa sebenarnya ibu-ibu. Karena kalau tidak di Alkitab tidak dikatakan bahwa wanita itu adalah penolong. Kalau Tuhan lihat cukup Adam saja, maka dia tidak akan menciptakan Adam. Karena Tuhan lihat bapak-bapak ini perlu ditolong, maka dia ciptakan Adam. Jadi yang perlu ditolong-tolong siapa? Bapak-bapak kan. Tapi posisi istri itu, posisi wanita itu penolong, bukan yang jawab dari bawah. Bukan perongrong, pembangkang, pemberontak. Karena kalau sudah ada roh itu, hati-hati. Biasanya kalau suaminya tidak banyak berdoa, itu masuk sampai di gereja. Karena ketemu dia lagi. Ini, ibu ini lagi. Tapi di sini tidak ada. Semuanya baik-baik. Amin. Kalau ada bertobat. Tuhan Maha tahu. Saya sering bilang sama ibu-ibu, waduh, saya baru menikah kan, masih muda ya, umur 20, menjelang 28 tahun. Iya, saya menikah bulan Januari Jakarta dan resepsinya dan pemberkatan nikahnya di Medan karena itu gempa suami saya. Maka diadakan tanggal 15 Februari, usia saya masih 27 tahun. Tanggal 7 April baru saya 28 tahun. Jadi saya masih gantung juga 28 tahun. Masih muda, datang di pelayanan ya pada waktu itu mungkin 300 orang ya. Karena saya bagian pertama yang saya sentuh susun perjamuan, karena yang ringan-ringan dulu. Tapi tanpa disadari saya hitung perjamuannya berapa, sisanya berapa. Maka kalau orang tanya, tante berapa sekarang jemaat? Ya kalau ada keluarga suami saya kan nanti mereka kecil hati. Dulu 300, kalau sekarang kan sudah ya gimana ya, di Indonesia ya memang kalau ribuan kan biasa ya. Kalau saya dapat laporan sekian ribu, ini ibadah pertama sekian, kedua sekian, saya terus dapat laporan ya. Karena bagian sekretariat itu terus harus dapat. Jadi ibadah sekian, jadi total ibadah sekian ribu. Ya puji Tuhan. Minggu ini kemarin ada laporan kenaikan 100 orang. Jadi luar biasa ya. Dan kalau di Amerika kecuali mujizat Tuhan ya, baru kemudian bisa dibuat. Tapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jangan pernah kecil hati. Saya mulai waktu di tangan kami 300. Dan ini karena terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ayat 7 dia katakan, maka mereka pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Dengan kata lain, respon dan mereka terhadap perintah Tuhan mereka kerjakan
mereka lakukan. Dengan kata lain, apa kata firman Tuhan? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mungkin itu berbeda dengan apa menurut logika kita. Tapi apa saja firman Tuhan katakan, ya dan amin. Contoh kita melihat di dalam Roma 4. Ya. Kedua, apabila kita ingin mengalami mujizat Tuhan adalah memiliki iman atau percaya. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Ya, cepat saja. Saya udah selesai nih ya. Ya, udah selesai ya. Saya bacakan aja ya. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak percaya, malah ia diperkuat dalam imannya. Ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kedua, apabila kita ingin mengalami mujizat Tuhan, kunci untuk mengalami mujizat, miliki iman dan percaya. Abraham, ketika Tuhan berjanji bahwa melalui keluarga Abraham, melalui Sarah, dia akan melahirkan seorang anak perjanjian, yaitu Ishak. Sekalipun usianya 90 tahun, Abraham yang sudah 100 tahun, secara logika tidak mungkin lagi, karena dia rahimnya sudah tertutup, sudah menopause, dan dikatakan tubuhnya semakin lemah. Tetapi iman dari Abraham tidak lemah, semakin diperkuat. Dan terhadap janji iman, aku percaya. Dan ayat 21 dikatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Terhadap janji Allah aku tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Dalam hidup kita ini, apabila kita ingin mengalami mujizat Allah, pertama kita memiliki ketaatan melakukan firman Tuhan, kita memiliki iman, terus berharap dan percaya terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan bagi ya. Dan ayat 36, sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan laki-laki. Kita melihat di topik sini bahwa Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu Yesus melihat ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-murid kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil-kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di sana. Kita melihat di sana mujizat Tuhan terjadi ketika Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti. Maka kemudian mujizat Tuhan terjadi. Itu luar biasa. Dalam hidup ini kita belajar untuk memiliki mujizat Tuhan, miliki ketaatan firman Tuhan. Lakukan apa kata firman Tuhan. Kedua, kita terus beriman, percaya kepada Tuhan. Ketiga, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam ucapan syukur ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan saya sampaikan. Kita nyanyikan satu lagu.